Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada topik listrik dinamis arus DC. Dan secara khusus, untuk video bagian ketiga ini, kita akan membahas soal-soal yang telah diberikan pada video pembelajaran sebelumnya. Ini adalah soal latihan pertama yang telah diberikan pada video pembelajaran sebelumnya. Mari kita perhatikan. Rangkaian yang ada di depan ini mengandung 4 buah resistor. Nilai masing-masing R1 dan R2 4 ohm, R3 3 ohm, dan R4 2 ohm. Pertanyaannya, kita akan menentukan hambatan total, kuat arus pada setiap hambatan, tegangan pada setiap hambatan, dan daya pada hambatan R3. GGL atau sumber tegangan yang diberikan adalah 8 volt. Pertama, bagian A, hambatan total rangkaian. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu jenis rangkaian hambatan yang digunakan. Kita melihat bahwa R1, R2, dan R3 tersusun secara paralel, sehingga nilai dari ketiga hambatan ini adalah 1/R paralel, 1/4 tambah 1/4 tambah 1/3. Ingat, R1 dan R2 4 ohm, ada di sini datanya, kemudian R3 3 ohm. Sehingga kita bisa memperoleh 1/4 tambah 1/4, 2/4. Kita kecilkan dulu, 2/4 sama dengan 1/2, samakan penyebutnya adalah penyebut 6. Jadi 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3, 2 kali 1, 2. Ya. Jadi 3 plus 2 adalah 5, 5/6. Sehingga kita memperoleh hambatan pengganti untuk R1, R2, dan R3 ini adalah 6/5 atau 1,2 ohm. Nah, sekarang bagian ini dapat kita ganti menjadi satu buah hambatan yang kita sebut sebagai hambatan paralel, RP, 1,2 ohm. Selanjutnya RP dan R4 ini seri, sehingga total adalah R4 tambah RP. Karena dia seri, kita tinggal menjumlahkan. Karena dia seri, kita tinggal menjumlahkan R4 dan RP. Sehingga hasilnya 2 plus 1,2. Diperoleh 3,2 ohm. Jadi jawaban untuk bagian A, hambatan total rangkaian, adalah 3,2 ohm. Selanjutnya, kuat arus pada tiap hambatan. Untuk menghitung kuat arus pada tiap hambatan, terlebih dahulu kita akan menghitung berapa kuat arus yang keluar dari GGL 8 volt. Arah kuat arus seperti yang nampak pada gambar, yaitu keluar dari kutub positif. Kemudian, masuk ke hambatan paralel terbagi menjadi I1, I2, dan I3. Kemudian keluar bersatu kembali melewati R4 dan kembali ke sumber tegangan. Pertama, kita akan menghitung kuat arus total. I total adalah perbandingan dari tegangan total dengan hambatan total. I total adalah perbandingan dari tegangan total per hambatan total. Ingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Jadi, V totalnya adalah 8 dan hambatan totalnya 3,2. Sehingga arus totalnya 2,5 ampere. Nah, arus total ini itu juga yang melewati R4. Jadi kita katakan kuat arus pada R4 sama dengan 2,5 ampere. Kita tuliskan di sini I4 untuk menandai bahwa ini adalah arus yang melewati R4 2,5 ampere. Selanjutnya kita akan menentukan berapa I1, I2, dan I3. Pertama, kita mengetahui bahwa pada rangkaian paralel, tegangan hambatan-hambatan yang disusun paralel akan selalu sama. Sehingga tegangan pada hambatan R1 sama dengan tegangan pada hambatan R2, sama dengan tegangan pada hambatan R3, dan itu sama dengan tegangan hambatan paralel yang ini.
Sehingga dengan menerapkan hukum Ohm, I1 R1 sama dengan I2 R2 sama dengan I3 R3 sama dengan I paralel kali R paralel. Di mana yang dimaksud I paralel di sini adalah kuat arus yang melewati hambatan paralel ini. Dan karena hambatan paralel ini seri dengan R4, maka tentu saja kuat arus yang melewati hambatan paralel juga adalah I4 2,5. Seperti itu. Sehingga untuk mendapatkan I1 kita cukup membandingkan R1 dengan R paralel dikali dengan arus total. Ya, kita sudah memperoleh R paralel pada bagian A adalah 1,2 ohm. Jadi nilai 1,2 ini diperoleh dari 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 kemudian dibalik ya. Jadi selanjutnya kita menggunakan I1 R1 sama dengan IP RP. Kita memperoleh I1 kali R1 adalah 4 di sini. Kemudian IP 2,5 yang ini. Kemudian RP 1,2 yang ini ya. Jadi ingat, kuat arus yang 2,5 ini itu juga yang melewati hambatan paralel. Sehingga arus di hambatan paralel juga 2,5. Hasilnya adalah di sini saya menggunakan pecahan biasa untuk lebih memudahkan. 2,5 itu sama saja dengan 5 per 2 dan 1,2 sama dengan 6 per 5. Jadi 5 dengan 5 saya coret. 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 4 membagi sehingga I1 adalah 3 per 4. Ya, jadi I1 adalah 3 per 4 ampere. Sekarang kita telah mendapatkan nilai I1. Kita akan mencari nilai I2 juga dengan menggunakan cara yang sama. Sekarang kita akan mengatakan I2 R2 sama dengan IP RP. Atau kita juga bisa mengatakan I2 R2 sama dengan I1 kali R1. Berhubung I1-nya sudah kita ketahui. Jadi di sini untuk menentukan I2 ada dua cara. Ya, kita bisa menggunakan seperti semula tadi, juga kita bisa membandingkan ke I1 R1. Di sini saya tetap menggunakan IP RP. Kita memperoleh nilai I2 adalah 3 per 4 ampere. Jadi I1 dan I2 3 per 4 ampere. Karena R1 dan R2 sama-sama hambatannya 4 ohm, maka tentu saja dia akan dilewati arus yang sama besar. Sekarang, sisa I3. Untuk menghitung I3, juga ada banyak cara yang digunakan. Kita bisa menggunakan persamaan I3 R3 sama dengan IP RP. Bisa juga kita menggunakan logika bahwa arus total yang masuk ke dalam rangkaian ini terbagi menjadi 3, yaitu I1, I2, dan I3. Kita telah mengetahui berapa yang lewat di I1, kita juga telah mengetahui nilai I2, sehingga dengan mudah kita bisa menentukan nilai I3, yaitu selisih dari arus total dikurangi arus I1 dikurangi arus I2, itulah sisa arus yang lewat di I3. Karena I1 3 per 4, I2 3 per 4, kalau dijumlahkan menjadi 3 per 4 tambah 3 per 4 adalah 6 per 4. Atau 3 per 2, atau 1,5 ampere. Berarti total arus I1 dan I2 1,5 ampere. Karena total arus yang lewat 2,5 ampere, maka sisa arus yang lewat di I3 1 ampere. Atau kita bisa menggunakan cara seperti tadi. I3 R3 sama dengan IP RP. Kita masukkan nilainya. IP adalah 5 per 2, RP 6 per 5. 5 dengan 5 dicoret. 6 dibagi 2, 3. 3 dibagi 3 adalah 1 ampere. Dengan demikian, jawaban untuk bagian B sudah selesai. Kuat arus pada setiap hambatan I1 3 per 4, I2 3 per 4, dan I3 1 semuanya dalam satuan ampere. Selanjutnya, tegangan pada masing-masing hambatan. Untuk menentukan tegangan pada masing-masing hambatan, pertama, kita melihat bahwa rangkaian paralel selalu memiliki tegangan yang sama. Sehingga cukup satu kali kita menghitung V1 adalah I1 kali R1.
Nilainya I1 3/4, R1 adalah 4. 4 dengan 4 dicoret, sehingga kita akan mendapatkan 3 volt. Jadi V1 nilainya 3 volt. V1, V2, V3 pasti memiliki nilai yang sama yaitu 3 volt. Misalnya pada R3 besarnya 3 ohm. Sedangkan arus I3 besarnya 1 ampere. 1 kali 3 juga 3 volt. Selanjutnya, tegangan pada hambatan R4. Di sini kita bisa menggunakan prinsip rangkaian seri, yaitu R4 seri dengan R paralel. Tegangan total adalah 8 volt. Dan 8 volt ini terbagi menjadi tegangan R paralel dan tegangan di R4. Tegangan pada bagian paralel sudah kita hitung yaitu 3 volt. Sehingga sisa tegangan yang akan jatuh di R4 adalah 5 volt. Jadi tegangan di R paralel tambah tegangan di R4 harus sama besar dengan tegangan total 8 volt. Sehingga kalau pada bagian ini tegangannya 3 volt, maka pada bagian ini pasti tegangannya 5 volt. Atau bisa juga kita menggunakan hukum Ohm V4 I4 kali R4. I4 adalah I total 2,5 dan R4 adalah 2 ohm seperti di soal. 2,5 kali 2 adalah 5 volt. Jadi siswa sekalian, untuk menyelesaikan soal listrik seperti ini ada banyak cara. Dan ini memudahkan kita untuk mengecek apakah jawaban kita sudah benar. Yaitu jika kita menggunakan lebih dari satu cara untuk menghitung variabel yang ditanyakan dan jawabannya adalah sama, maka kemungkinan besar jawaban kita sudah benar. Akan tetapi, kalau kita menggunakan cara yang berbeda, kemudian menghasilkan hasil yang berbeda, maka sudah pasti jawaban kita salah. Selanjutnya, bagian D, daya pada hambatan R3. Persamaan daya ada 3, yaitu V kali I kuadrat R atau V kuadrat per R. Kita bisa menggunakan salah satunya untuk menghitung daya pada hambatan R3. P3 tentunya adalah V3 kali I3. P3 adalah V3 kali I3, jadi V3 adalah 3 volt dan I3 adalah 1 ampere, jadi 3 kali 1, 3 watt. Kemudian kita menggunakan I kuadrat R bisa juga. I tetap sama 1 ampere dan R-nya adalah R3, 3 ohm. 1 kuadrat kali 3 juga adalah 3 watt. Kalau kita menggunakan V kuadrat per R, V adalah 3 volt dan R-nya 3 ohm. Jadi 3 pangkat 2, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi semuanya menghasilkan daya yang sama, 3 watt. Mari kita melihat soal kedua. Soal kedua dengan soal yang pertama sama saja pertanyaannya, hanya nilai variabel hambatan yang berganti dan jenis susunan hambatan sedikit berubah, serta adanya tambahan hambatan dalam pada GGL yang dipasang. Nilai hambatan dalam 0,6. Pertanyaan tetap sama. Pada bagian A, hambatan total dapat kita hitung dengan pertama, menyelesaikan R3 dan R4 yang seri. Berarti kita tinggal menjumlahkan R3 dan R4. Di sini saya beri nama R34. Atau Anda bisa juga menggunakan R seri. Berarti R3 adalah 2 ohm, R4 4 ohm, hasilnya 6 ohm. Kita memperoleh sekarang R34 dan R2 paralel. Sehingga untuk mendapatkan nilai hambatan paralel dari R2 dan R34, kita tinggal menggunakan 1/R paralel, 1/R34 tambah 1/R2. Untuk memudahkan, maka sebenarnya jika ada dua hambatan yang disusun paralel, maka nilai paralel dari kedua hambatan itu adalah R2 kali R3 dibagi R2 tambah R3.
Jadi ingat, karena ini adalah nilai 1/RP, maka nilai RP-nya dibalik. RP, R paralel, R2 kali R34 per R34 tambah R2. Jadi, nilai hambatan dari R2 dan R34 adalah 6 kali 4 per 6 tambah 4, 24 per 10 adalah 2,4 ohm. Selanjutnya, berarti bagian ini nilainya 2,4. Jadi, sekarang kita bisa melihat bahwa R paralel ini seri dengan R1. Sehingga hambatan luar total adalah R1 tambah RP. 2 tambah 2,4 adalah 4,4 ohm. Jadi, pada bagian A, hambatan total rangkaian, yang dimaksud di sini hambatan luar, adalah 4,4 ohm. Karena kalau kita hitung dengan hambatan dalam 0,6, maka total hambatan sebenarnya adalah 5 ohm. 4,4 tambah 0,6. Ya, jadi maksud soal di sini adalah hambatan total untuk hambatan luar. 4,4 ohm. Jadi dengan demikian, rangkaian seperti ini bisa dengan sederhana kita buat seperti ini. Dengan nilai total hambatan luar di sini 4,4 ohm. Selanjutnya, ini memudahkan kita untuk menghitung kuat arus pada bagian B. Kuat arus pada setiap hambatan harus dimulai dengan menghitung kuat arus total yang keluar dari sumber tegangan. Untuk rangkaian seperti ini, kita menggunakan V sama dengan I dikali R besar hambatan luar tambah R kecil hambatan dalam. Hambatan luar 4,4 dan hambatan dalam 0,6. Sehingga kita memperoleh 8 sama dengan I kali 5 atau I sama dengan 8 per 5 atau 1,6 ampere. Jadi kuat arus total adalah 1,6 ampere. Kuat arus ini terbagi menjadi I2 dan I3. Dan kuat arus 1,6 ampere itu juga adalah nilai kuat arus yang melewati R1. Jadi di sini kita melihat bahwa kuat arus yang keluar dari sumber tegangan sebesar 1,6 ampere ini ketika melewati susunan hambatan ini terbagi menjadi kuat arus yang lewat di R2 dan kuat arus yang melewati R3 dan R4 kemudian menyatu kembali di R1 sehingga kuat arus total pasti sama dengan kuat arus yang melewati hambatan R1. Jadi I1 1,6 ampere. Selanjutnya kita akan menghitung nilai I2 dan I3. Kita menerapkan prinsip bahwa pada rangkaian paralel tegangan sama. Sehingga untuk rangkaian ini kita akan mengatakan I2 kali R2 sama dengan I3 dikali hambatan pengganti antara R3 dan R4, yang ini R3 4. Atau bisa juga kita nanti mengatakan I total dikali hambatan paralel dari R2 dan R34. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kita bisa menyelesaikan I2 kali R2 sama dengan I total dikali R paralel. R paralel telah kita hitung yaitu 2,4 ohm. Kita tinggal memasukkan nilai I2 dikali 4. Ini adalah R2 nilainya 4 ohm. I total 1,6 sudah kita tentukan tadi dikali R paralel 2,4. Hasilnya adalah I2 kali 4, 1,6 kali 24 adalah 3,84, sehingga I2 nilainya 0,96 ampere. 3,84 dibagi 4. Selanjutnya, kita tinggal menentukan nilai I3. Nilai I3 bisa saja kita tentukan dengan mengurangkan 1,6 dikurang 0,96. Atau bisa juga kita menggunakan persamaan I3 R34 dikali I total R paralel. Kita memperoleh nilai I3 adalah 0,64. Berarti nanti
0,96 ditambah 0,64 akan kembali sama seperti I1 1,6 ampere. Jadi 0,96 tambah 0,64 adalah 1,6 ampere. Selanjutnya tegangan pada tiap hambatan. Kita tinggal menerapkan hukum Ohm V sama dengan I kali R pada masing-masing hambatan. Jadi V1 sama dengan I1 R1, V2 adalah I2 R2, V3 I3 R3, V4 I4 R4. Kita masukkan masing-masing nilainya. I1 1,6 dikali 2, kita mendapatkan 3,2 volt. V2 tegangan di sini adalah 0,96 dikali 4, hambatan R4 adalah 4, 3,84 volt. Tegangan di V3 bagian ini adalah I3 kali R3, 0,64 dikali R3 nilainya 2, 1,28 volt. Dan tegangan pada V4 adalah 0,64 kali 4, dapatnya 2,56 volt. Nah, sekarang kita perhatikan di sini V2, V3, dan V4. Hambatan R2 paralel dengan R3 yang disusun seri dengan R4. Sehingga nanti tegangan pada R2 ini pasti akan sama dengan jumlah tegangan antara R3 dan R4. Jadi kita perhatikan tegangan di R2, V2 3,84, tegangan di R3 1,28, tegangan di R4 2,56. Kalau ini dijumlahkan harus nilainya sama dengan 3,84. Karena harus sesuai dengan prinsip pada rangkaian paralel tegangannya mesti sama. Jadi V2 akan sama dengan V3 tambah V4. Jadi 1,28 tambah 2,56 akan kembali sama dengan 3,84. Selanjutnya bagian D, daya pada hambatan R4. Sekali lagi, untuk menghitung daya kita bisa menggunakan salah satu dari persamaan ini. Jadi P4, V4 kali I4, saya menggunakan yang pertama di atas, V4-nya 2,56, I4-nya adalah 0,64. Jadi P4, daya pada hambatan R4, sama dengan V4 kali I4 diperoleh 2,56 kali 0,64 sama dengan 1,64 watt. Selanjutnya kita membahas soal latihan ketiga. Budi hendak memasang sebuah lampu 3 volt 0,75 watt dalam rangkaian yang dihubungkan ke baterai 9 volt. Amir menyarankan agar Budi merangkai lampu tersebut dengan resistor agar lampu tidak rusak. Jika mereka memiliki 10 buah resistor bernilai masing-masing 100 ohm, kita akan menentukan berapa banyak resistor yang mereka perlukan untuk rangkaian tersebut agar lampu dapat menyala dengan tegangan paling mendekati 3 volt. Jadi ada kata paling mendekati. Kemudian bagaimana bentuk rangkaiannya? Jadi di sini tersedia 10 buah resistor masing-masing bernilai 100 ohm. Nah, siswa sekalian, jika kita memiliki sebuah lampu 3 volt dan sebuah sumber tegangan 9 volt, maka untuk menyalakan lampu ini kita tidak bisa langsung menghubungkannya seperti ini. Mengapa? Karena rangkaian seperti ini akan merusak lampu ini. Sumber tegangan 9 volt di sini tidak akan cocok dengan lampu yang hanya mampu bekerja pada tegangan 3 volt. Jadi rangkaian seperti ini salah. Jadi kita membutuhkan sebuah resistor yang akan menanggung sebagian dari tegangan 9 volt ini. Jadi rangkaian yang kita pilih pastinya adalah rangkaian seri antara resistor dengan lampu. Supaya nantinya resistor
akan menanggung sebagian tegangan yang 9 volt ini, dan sisa tegangan yang diharapkan paling mendekati nilai 3 volt akan jatuh pada lampu. Kemudian, kita tidak mungkin menggunakan rangkaian paralel. Mengapa? Karena jika kita menggunakan rangkaian paralel, maka tidak ada gunanya kita memasang resistor ini. Karena resistor ini akan mendapatkan nilai tegangan 9 volt, dan lampu ini juga akan mendapatkan nilai tegangan 9 volt dan tetap akan merusak lampunya. Jadi pastinya rangkaian seperti ini juga akan salah. Jadi rangkaian yang kita butuhkan adalah seperti ini. Nah, persoalan berikutnya adalah kita perlu menentukan berapa nilai resistor yang ada di sini. Soal mengatakan terdapat 10 buah resistor yang masing-masing nilainya 100 ohm. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyusun rangkaian yang terdiri dari masing-masing 100 ohm untuk mendapatkan nilai resistor yang sesuai nanti di sini. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita gambarkan terlebih dahulu bentuk rangkaiannya. Jadi kita memilih rangkaian seri antara lampu 3 volt dengan hambatan seri di sini. Jadi di sini adalah hambatan seri, kita simbol RS, dan lampu memiliki hambatan dengan nilai RL. Nilai hambatan lampu RL ini nantinya dapat kita hitung dari data 3 volt dan 0,75 watt ini. Pertama, kita hitung dulu kuat arus yang ideal lewat di lampu jika lampu bekerja pada tegangan 3 volt dengan daya 0,75 watt. Kita menggunakan persamaan daya seperti ini. Daya 0,75 dan tegangan 3 volt diperoleh kuat arus 0,25 ampere. Berarti idealnya lampu ini dialiri oleh arus 0,25 ampere. Karena susunan kedua hambatan ini seri, maka kuat arus yang melewati hambatan RS juga 0,25 ampere. Sehingga kita bisa menghitung RS dengan menggunakan persamaan hukum Ohm. Vs sama dengan IS kali RS, Vs-nya adalah 6 dan IS-nya 0,25, berarti kita membutuhkan hambatan 24 ohm. Nah, selanjutnya bagaimana merangkai hambatan 100 ohm tersebut untuk mendapatkan nilai hambatan total yang paling dekat dengan nilai 24 ohm. Kita mengetahui bahwa masing-masing hambatan ini besarnya 100 ohm. Pertama, jika kita menyusun hambatan ini secara seri, maka kita akan mendapatkan nilai yang lebih besar dari 100. Karena kalau seri, jika ditotalkan tinggal dijumlah. Dua hambatan masing-masing 100 ohm disusun seri akan mendapatkan nilai 200 ohm. Jadi susunan seri hambatan pastinya salah. Kita membutuhkan hambatan yang lebih kecil dari 100 ohm. Dan susunan yang tepat adalah susunan paralel. Kalau kita menyusun secara paralel dua hambatan yang masing-masing 100 ohm, maka kita akan mendapatkan nilai 50 ohm, yaitu 1/100 tambah 1/100 diperoleh 2/100. Sehingga jika dibalik, RP-nya adalah 100/2 nilai 50 ohm. Jadi ini masih terlalu jauh dari 24 ohm. Nah, siswa sekalian, ini bisa menjadi trik bagi kita bahwa jika kita menyusun dua buah hambatan sejenis dengan cara paralel, maka total hambatannya tinggal setengah dari hambatan semula. Jadi 100 dengan 100 disusun paralel mendapatkan nilai 50 ohm. Nilai ini masih terlalu jauh dari 24. Sekarang bagaimana kalau kita memasang 3 hambatan secara paralel? Dengan nilai masing-masing 100, tentunya kita memperoleh nilai 100/3. Nilainya 33 ohm. Masih bisa kita kecilkan lagi. Kita mengambil 4 buah hambatan yang disusun paralel. Maka pasti kita mendapat
hasil adalah R paralelnya 100/4, yaitu 25 ohm. Nah, nilai 25 ohm ini sudah sangat mendekati nilai 24. Jadi kita putuskan kita akan menggunakan susunan hambatan ini yang paling dekat ke nilai 24 ohm. Kalau kita menggunakan 5 hambatan secara paralel, maka nanti kita akan memperoleh nilai 20 ohm yang jauh dari nilai 24 ohm. Nah, siswa sekalian, kita tiba pada kesimpulan. Nah, siswa sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita melihat beberapa kesimpulan. Yang pertama, trik khusus untuk menyelesaikan rangkaian hambatan paralel. Jika dua buah hambatan disusun paralel, misalnya hambatan bernilai A dan hambatan bernilai B, maka hambatan total dari rangkaian ini adalah A kali B per A tambah B. Kemudian, jika dua buah hambatan yang sama besar disusun secara paralel, maka hambatan totalnya hanya setengah dari hambatan mula-mula. Selanjutnya, untuk susunan paralel merupakan susunan yang membagi arus atau rangkaian pembagi arus. Jika arus total yang masuk ke dalam rangkaian kita sebut IT, dan arus masing-masing melewati hambatan A, B, C adalah I1, I2, dan I3, maka kita bisa menghitung I1 dengan persamaan hambatan paralel dibagi A dikali arus total. I2 adalah hambatan paralel dibagi B dikali arus total. I3 adalah hambatan paralel dibagi hambatan C dikali arus total. Yang dimaksud dengan hambatan paralel di sini adalah hambatan total dari A, B, dan C yang diperoleh dari 1/A tambah 1/B tambah 1/C, dan setelah itu dibalik. Kemudian, trik khusus untuk menyelesaikan rangkaian hambatan seri adalah pertama, pada susunan seri, susunan ini membagi tegangan, sehingga tegangan total susunan seri adalah V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian, untuk menghitung besarnya hambatan pada V1, ketika kita telah mengetahui nilai hambatan total adalah nilai hambatan A dibagi A tambah B tambah C dikali tegangan total. Demikian pula dengan tegangan V2 besarnya B per A tambah B tambah C dikali V total. Dan demikian pula dengan tegangan pada V3. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Jika video ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik tombol like, share, dan silakan subscribe untuk mendukung channel Interaksi Fisika. Atas dukungan Anda, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.